إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allahumma rahmana bil Quran. Hadirin majelis alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih membahas tentang salatku pembuka pintu jannahku. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jebakan syaitan penghancur amalan. Jadi ada amalan-amalan yang hancur karena ada jebakan dari syaitan dan kita tergincir di sana. Tentunya nanti juga kaitannya dengan sholat, juga ada baca Quran, juga ada intinya yang menyebabkan amalan kita hancur. Yang pertama, membujuk manusia agar murtad. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan barang siapa dari kalian yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekufuran, kekafiran, maka Allah hapuskan pahala amal mereka itu di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini peringatan keras bagi setiap orang yang ngakunya muslim. Peringatan keras bagi orang yang ngakunya muslim bahwa kalau dia murtad dan mati dalam keadaan kufur, semua amalnya dihapus. Yang sudah dilakukan di dunia semuanya dihapus, meskipun dia tetap jadi orang baik. Bisa jadi ketika dia murtad tetap jadi orang baik. Tapi kalau dia mengkufuri Allah, dia murtad keluar dari Islam, maka dia amalnya dihapus. Sama seperti orang yang belum pernah Islam, dia orang baik sekalipun, amalnya tidak diterima oleh Allah karena dia tidak masuk Islam. Jadi seperti itu. Nah, terutama berkaitan dengan sholat juga sama. Wis kat cilik sholat, baru gue udah dewasa murtad, yaudah semua sholatnya hilang pahalanya. Jadi ini peringatan keras bagi orang yang murtad dari agama Islam. Tapi perhatikan, jangan sampai ini dijadikan dalil bagi orang yang keluar dari kelompokmu. Saya tak andani sih. Karena neng Indonesia kelompoknya oke banget, yang keluar dari kelompokmu terus anggap murtad, ya rusak. Ini keluar dari Islam, bukan dari kelompokmu. Jadi di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjadi ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang bersatu, saling menguatkan, bukan malah memecah dirinya dengan golongan-golongan itu. Karena ini juga berbahaya. Nanti juga di kelompok yang ada di Indonesia ini disebutkan kalau orang yang keluar dari kelompoknya langsung dikata-katain murtad. Itu ada di Indonesia ning Solo ono. Dan itu juga didekengi karena pemerintah, karena mereka dari pembesar-pembesar kelompok itu juga masuk di parlemen. Sejak dulu itu wis arep dibubarke ganti jeneng, bubarke ganti jeneng terus sampai sekarang masih ada. Sampai seperti itu. Bahkan tadi siang saya juga tanya murid saya, ternyata dia sebelumnya juga dari kelompok itu, terus dia keluar, terus dikata-katain murtad dan lain sebagainya. Ya salam, padahal dia masih muslim, alhamdulillah. Jadi murtad di sini keluar dari Islam, bukan dari kelompokmu. Jangan justru kalau jenengan mengkafirkan orang yang keluar dari kelompokmu, itulah yang
jadi pertanyaan dari kelompokmu itu benar Islam atau tidak? Doktrinnya benar enggak? Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau seseorang mengkultuskan kelompoknya, orang yang keluar dari kelompoknya dianggap kafir, dianggap murtad, maka itu berbahaya. Tentunya menjadi kelompok Islam yang eksklusif jadi ini. Itu tidak diperkenankan. Di Indonesia nggak diperkenankan, dalam Islam pun juga sama, tidak diperbolehkan. Bahkan sebelumnya saya juga hubungan dengan orang Depak Solo itu juga membahas tentang orang yang kelompok ini, misalnya. Itu juga mereka pun juga bikin onar, bukan cuma di sekolahanmu, jadi ada dia bikin kisruh lah, semua aturan dirusak sama dia, ingin Omen tidak bareng dengan Muslim yang lain, nggak ngono kuwi, ruwet aku. Sampai akhirnya saya harus manggil pengawas PAI, Pendidikan Agama Islam di Kota Surakarta, dan alhamdulillah beliau juga datang ke sekolah dan beliau pun juga cerita sendiri sampai seperti itu. Ya, kembali lagi, intinya murtad di sini murtad keluar dari Islam. Dan tentunya selain ada hal yang berita yang tidak enak seperti itu, ya alhamdulillah di hari ini pula sebelumnya saya udah dibilangin. Jadi saya dari murid saya yang Muslim bilang, Pak, teman saya dia sebelumnya bukan Islam, ingin masuk Islam. Alhamdulillah. Nah hari ini pun dia ketemu saya dan saya suruh tentunya datangkan wali untuk datang ke sekolah untuk bener enggak cross check dia mau masuk Islam enggak. Ternyata orang tuanya udah masuk Islam duluan. Jadi dia cuma takut kalau masuk Islam nanti respon teman-temannya bagaimana. Kalau itu gampang, urusan belakangan. Yang penting orang tua datang dulu sini. Bukan saya mempersulit dirimu untuk masuk Islam, sajane tak Islam ke saiki ya bisa. Cuman nanti daripada belakangnya bermasalah, lebih baik orang tua datang dari orang tua, maka itu nanti seolah akan mudah. Ya alhamdulillah. Jadi hal yang seperti ini tetap harus kita hadapi. Antara orang yang masuk Islam dan keluar dari Islam, kita harus tahu bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, intinya kita tidak diperkenankan untuk murtad. Kebanyakan orang yang murtad itu biasanya karena dunia. Dunia itu bisa tahta, wanita, pokoknya wilayah, pokoknya dunia, harta. Dan intinya seperti itu. Kalau kaitannya dengan itu ya berarti orientasimu cuma dunia. Orientasi kita cuma dunia saja. Naudzubillah. Padahal dalam Islam memang benar manusia itu senang dunia, iya benar. Manusia itu memang syahwatnya Allah jadikan pada diri manusia itu senang sing kaitannya dengan dunia. Sebutkan dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati. Nah, itu ada ayat yang ke-14 artinya. Allah hias-hiasi untuk semua manusia itu apa-apa yang bikin senang tentang dunia. Apa aja, perempuan, anak, harta, mobil, ladang, rumah, dan lain sebagainya. Harta yang bertumpuk, itu semua manusia senang itu dengan dunia ini. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita nyari dunia lupa akhirat. Nah, bahkan dulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanya kepada orang sahabat-sahabat beliau, wahai sahabatku, ini Nabi bilangnya kepada sahabat beliau. Kita tahu sendiri sahabat Nabi itu keadaannya seperti apa. Memang ada yang kaya iya, tapi banyak yang miskin. Bahkan orang yang hijrah itu nggak bawa apa-apa, gitu, nggak punya apa-apa. Bahkan ada cerita juga bajunya cuma satu saja, gantian sama istrinya bajunya itu. Jadi nek Arab sholat gantian, ya Allah ya Rahman. Jadi bajunya cuma satu sama istri gantian. Nek Arab sholat sing lanang sholat berarti sing wedok kemulan ning kamar. Mungkin nek sing wedok Arab sholat gantian, kelambine iki kayak bojone iso sholat lagi ya. Kelambine sampai ngono
menemui sahabat Nabi. Cerita yang lain, sahabat Nabi itu banyak yang sehari cuman makan kurma satu butir. Kuatnya makan satu kurma, punya cuman satu kurma untuk satu hari. Ya Allah ya Rahman. Pernah juga ketika peperangan, pulang dari perang atau berangkat perang, itu satu kurma dibagi sak kelompok. Wonge piro kare gantian didilat omong iki nggo sedina semene iki tok. Ya Allah ya Rahman. Sampai seperti itu. Kita berarti udah kaya semua kalau dihitung dibandingkan itu. Ya, Nabi bersabda dengan sahabat-sahabat seperti ini. Tapi sabdanya gini. Apa pendapat kalian? Bagaimana kalau bila mana perbendaharaan, maksudnya kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Persia itu semua dibukakan untuk kalian? Langsung ngomongin ngono Nabi. Padahal jelas dhewe kere mah diomongin koyo ngono ngono. Kan mungkin dhewe sahabate Nabi diomongin ngono, lah dhewe mangane rumput tok misalnya. Mangane Senin Kamis kok misalnya. Jadi ora berposone sing Senin Kamis. Mangane gor Senin karo Kamis tok. Liyane boman ora. Mosok dibahas tentang kekayaan itu dibuka untuk orang-orang Islam. Sahabat pada waktu itu Abdurrahman bin Auf, dia termasuk orang kaya karena mikirnya kan dibukakan pintu kekayaan. Nah, orang kaya pasti langsung meletek jawab begitu kan. Apa yang diucapkan Abdurrahman bin Auf? Kami akan menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki orang kaya seperti apa, saya akan jadi seperti itu lah. Intinya gitu. Yo bener ngono. Bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya itu gimana? Sebaliknya itu adalah kalian akan berlomba untuk cari dunia. Bukan berarti cari dunia itu nggak boleh ya, boleh silakan. Orang Islam harus kaya, iya benar. Tapi kalau sudah dibukakan pintu rizki itu pasti manusia banyak berlomba-lomba untuk cari dunia. Kalau semua orang udah seperti itu, orang yang ngaku muslim cari dunia, dia akan cinta dengan dunia. Sehingga dia akan lupa akhirat. Nek berlomba untuk cari dunia, sebenarnya nggak apa-apa. Yang kedua yang berbahaya. Yang kedua, tsumma tatahasadu. Kemudian setelah itu kalian akan jadi orang yang hasad di antara kalian. Hasad itu apa? Iri dengki. Motornya nyari, mobil ganti, dan seterusnya dan seterusnya. Iri. Kalau udah seperti itu, ya udah pasti akan saling caplok di antara kalian. Yang sebelumnya kawan, pasti si podo-podo kere nih bareng dolan. Podo sugi wis saling hasad tadi, wah ngerti. Summa tadabarun, kemudian kalian akan saling ngungkuri kamu. Saling membelakangi, saling melengos, arep ketemu meneh. Bekas koncone mau masih itu. Karena apa? Kalau udah hasad pasti akan saling marah di antara kalian. Itu sabda Nabi. Kalau udah seperti itu, saling marah di antara kalian, pasti akan terjadi pertikaian di antara kalian. Bahkan Rasul bersabda, pasti kalian yang sudah kaya pun akan datang kepada orang-orang miskin meres rakyat jelata. Rakyat miskin pun, orang miskin pun juga diperes supaya gen yo itu duit luwih akeh. Mbok ngetoke kaya ning Indonesia iki ya. Sing sugih tambah sugih, sing kere tambah kere. Sing ngono kuwi, mbuh carane piye kok faktane kok ya ngono padha sadane piye. Nah, jadi yang rakyat miskin dipelihara kemiskinannya tapi yang terus miskinnya. Ya Allah. Bukan dipelihara oleh negara, disantuni pasar pilpres ini. Nah, santunan banyak tuh. Setelah itu 4 tahun kosong. Nah, itu faktanya. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah miskin, kalau udah orang Islam tambah miskin, itu akan lebih mudah untuk jadi orang
yang kufur. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir orang yang fakir itu menyebabkan lebih mudah untuk jadi orang kafir, murtad. Kaitannya di situ. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, terus karena miskin, pengen dunia, ya udah murtad lagi. Setelah murtad amalnya dihapus lagi. Nauzubillah wa naudzubillah. Makanya terutama orang Islam yang dimiskinkan ini mesti. Dan setelah itu banyak orang yang murtad. Nauzubillah wa naudzubillah. Nah terus yang masa itu terus orang nggak mencari dunia, silahkan cari dunia, harus berusaha, terutama laki-laki bekerja, kerjalah. Namun perlu diperhatikan, pernah suatu kali ada sahabat Nabi ketika duduk-duduk dengan Nabi, lihat ada orang keker kuat, kerja nih, kerja rendahan, gajine mungkin lagi gajine cilik, tapi tenagane gor entek nggo ngono kita gajine sithik ngono. Ada tuh orang di sekitar kita mau gede, boten, kerjane wis kat isuk tekan bengi, gajine gor sithik. Nah, ketika melihat orang seperti ini, sahabat Nabi ada yang nyeletuk, kasihan banget orang ini. Mungkin kita ketika lihat orang seperti itu kan ya mana tuh, besar gitu kan. Nah, terus sahabatnya tadi bilang, kasihan orang ini. Kalau saja tenaganya ini digunakan untuk di jalan Allah, wah mesti pahalanya gede gitu. Nah, ternyata jawaban Nabi adalah, ketahuilah bahwa orang yang bekerja seperti ini, kalau saja dia kalau dia bekerjanya itu untuk memberi makan kedua orang tuanya, menafkahi orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia di jalan Allah. Jadi orang bekerja untuk menafkahi orang tua itu bekerja di jalan Allah. Bila mana dia bekerja itu untuk nyantuni, untuk menafkahi anak istrinya, maka dia di jalan Allah. Bila mana dia bekerja, seorang seperti ini bekerja untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, maka dia di jalan Allah. Tapi ada tapinya. Tapi kalau seseorang bekerja untuk mencari kekayaan belaka, untuk mencari dunia tok, untuk pamer, untuk genera kalah karo koncone, untuk gengsinya biar tidak anjlok kehormatannya dan lain sebagainya. Kalau cuma untuk dunia saja, maka dia di jalannya syaitan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini kaitan dengan dunia, ya, silahkan diperhatikan. Kita nyari dunia silahkan, tapi perhatikan untuk akhirat itu juga penting. Justru kebanyakan orang itu orang bodoh, kakek kerja, jadi masih muda udah kerja terus, hasilnya utang enggak. Dia kerja terus dikumpulkan hartanya, kumpulkan suatu berangkas, wis duit gudang. Punya gudang, semua hasilnya masukkan di berangkas. Baru tinggal mati. Bangkatan bodoh ini. Ini yang bilang Nabi. Kalau Nabi sabdanya sungguh kebanyakan manusia itu lebih senang harta yang dia kumpulkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ya, karena tadi dia mengumpulkan tiap hari, kumpul ke biyen kere dadi sugih. Berangkasnya oke, misalnya gudangnya besar, baru tinggal mati, nggak tahu apa-apa. Padahal orang mungkin kalau mati gitu kan. Nah, ini orang yang bodoh. Makanya terus kita supaya jadi pintar bagaimana? Beramallah. Karena Rasulullah bersabda juga bahwa setiap manusia ketika sudah meninggal yang ikuti tiga. Ketika dia meninggal berangkat dari rumah, tiga-tiganya ngikut. Tapi yang tinggal bersama dia cuma satu. Tiga itu yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal.
Mati, bar mati kabeh melu ngetut tekan kuburan. Tapi setelah dikubur ya wis, sing masih tetap di situ adalah amalan tok. Keluarganya ditinggal, apa bojone to jarine ngaku cinta. Ngaku cinta sehidup semati ya mau kosong. Wis mati ya kowe disio. Ya toh, mesti ngono. Mati ya disio. Itu ya ra mungkin gelem aku tak ya ning kene bae. Tak tunggu. Sak matiku mah. Prek. Ya mungkin. Itu yang paling cinta aja mesti tinggal. Apa meneh sing biasa saja. Pasti ninggal. Bahkan pembantu nih tunggunen kene wae tak gaji ben wulan. Ora gelem ya mesti. Tak teripangan ben wulan ben dino. 3 kali ora gelem yakin. Oh gendeng iki gelem. Nah, itu keluarganya pasti tinggalkan, hartanya pun juga nggak mungkin nanti kumpul itu dileboke kono nggo ngopo mah direbutan. Bari didokere wong jiko kuwi kabeh. Gitu kan itu fakta. Tapi yang tinggal cuma amal saja. Maka dari itu perbanyak amal. Kita bekerja silahkan bekerja. Tapi kita kerjanya ini cari dunianya ini untuk akhirat. Jangan sampai kita cukup sampai dunia saja. Karena kalau kita cukup untuk dunia saja, ya udah pasti kita jadi orang yang rugi bahkan bodoh tadi. Boleh duit malah tinggal rakyat wong liya. Ora dinikmati dhewe, pelit untuk diri sendiri, tapi baru malah di-loss untuk orang lain. Nah, untuk bilang mencari dalik. Ya, kembali lagi murtad jangan sampai terjadi pada seorang muslim. Makanya kita harus tahu aturannya. Kita harus jadi muslim, jangan sampai kita tergiur dengan dunia sehingga kita akan murtad. Ya, selanjutnya. Yang kedua. Yang kedua, membujuk manusia agar membenci Al-Qur'an. Ini adalah jebakan syaitan penghancur amal. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-8 dan ke-9. Walladzina kafaru fata'asal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Dan orang-orang kafir itu maka celakalah mereka dan sia-sialah amalan mereka. Yang demikian itu dengan sebab bahwa mereka membenci apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an. Maka Allah menghapus seluruh pahala amal mereka. Jadi ini ayatnya sebenarnya untuk orang kafir. Tapi ini pun juga akan dihembuskan untuk orang-orang Islam. Orang Islam dihembuskan isu-isu sehingga orang Islam pun juga akan benci ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Entah itu cuma satu ayat atau banyak ayat. Bahkan kalau seseorang kufur dengan satu ayat saja berarti dia kufur kepada semua ayat Al-Qur'an. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dalam Islam seperti itu. Meskipun dia masih tetap ngaku Islam, tetap sholat, tapi dia kalau kufur di satu hukum Allah saja, kufur dia. Dia bukan orang Islam lagi. Makanya kita harus masuk Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, terutama berkaitan dengan membenci Al-Qur'an itu menyebabkan amalan dihapus semuanya. Meskipun kamu tetap sholat, meskipun tetap berbuat baik, meskipun hubunganmu dengan sesama itu juga baik, itu nggak ada manfaatnya, semua dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada pahala untuk dirimu. Kita harus hati-hati dengan ini. Makanya kita tetap harus lebih cinta dengan Al-Quran dibandingkan dunia ini. Sampai sini ada yang perlu tanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan ini sudah kehadiran kita. Tadi ada kelompok-kelompok yang agak nyentrik tadi mengatakan kalau bukan kelompoknya itu katanya kafir gitu ya. Itu kelompok apa kira-kira? Dan ini mohon ya nanti kita hati-hati untuk membaca
semacam itu. Kalau disuruh kira-kira gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu? Ada. Itu udah terkenal. Kalau pengen tahu masuk aja di kelompok-kelompok itu. Kelompok di Solo banyak banget, saya nggak akan menunjukkan. Gitu ya? Hah? Bisa jadi dia balik, tapi kalau balik pasti dikata-katain kamu murtad. Pasti seperti itu. Gitu ya. Jadi ini saya nggak bisa menyampaikan. Tak kasih ciri-cirinya sih. Gampang. Ciri-cirinya kita menyebabkan jenengan tahu kisi-kisinya. Rata kayak jawabannya tapi tak kayak kisi-kisinya. Jadi kalau mereka nggak mungkin mau jadi makmum jenengan. Dia mau jadi imam tapi nggak mau jadi makmum jenengan. Tak tahu? Cukup? Selesai. Ya, contoh yang lain tuh. Cukup dong? Silakan. Ya, kita kan berkaitan dengan orang ya. Khususnya juga kita terkadang berkaitan dengan atasan ya. Ya. Kemudian ketika kita sebagai bawahan itu pada perintah-perintah atasan terkadang bersilangan dengan apa yang menjadi kaidah-kaidah seorang muslim. Ya. Padahal kita di bawahnya itu kalau kita tidak mengerjakan bagaimana, kalau mengerjakan bagaimana. Itu kan kenyataan seperti itu. Untuk terus apa yang bisa dilakukan? Angel ya, pertanyaannya angel gini. Nah gini, jadilah muslim yang baik, kapanpun, dimanapun, jadi apapun. Intinya itu. Memang faktanya nanti akan terjadi seperti itu. Atasanmu ngakon sing Allah atau keluar dari syariat. Bahkan misalnya nyuruh untuk bantai orang Islam bisa seperti itu. Meskipun ngomongnya orang bantai, rangkul jadi. Atau omongannya apa? Makanya dalam Islam, dalam hadis Rasulullah bersabda, jangan jadi surtah. Bahasanya ngerti. Surtah itu apa? Surti. Nggak tahu. Hah? Nah, surti nama orang. Surtah, surtiyun itu ya sama. Surtah itu adalah jadi kaki tangannya pemerintah yang dolim. Kalau zaman sekarang ya surti itu surtah itu ya TNI atau Polri. TNI Polri, tentara atau polisi. Kalau tahu hadis ini aku orang mungkin nyekolahkan aku dari TNI atau Polri. Meskipun tetap ada di sana polisi yang baik, tidak semuanya tentara yang baik, tapi ujiannya berat biasanya. Masalahnya kalau dia jadi orang baik, atasannya kalau nggak baik pindah atau mesti. Ya dia kan nggak mungkin langsung dikeluarkan gitu kan, nggak mungkin. Mesti langsung dimutasi nenggun Papua. Nah, seruat guys. Ngono wedi berwi. Nah, itu yang terjadi. Atau bahkan jadi ASN sekalipun. ASN jadi guru wis ngono lah, rasa ngelangel. Nek memang durane lagi Allah, nah karena aku jadi guru misalnya. Tak kayak contoh. Wis ngono ki mau pindah ning nggon pucuk dhewe. Wong ini nggon pucuk lor pindah pucuk kidul lho piye. Padahal kurang setahun tok, nah, kurang ajar tenan kok men. Merkasake wong. Kurang setahun pensiun lho piye. Kurang ajar tenan wis tuwa dikerjain seperti itu. Kenapa? Karena dia enggak mau patuh sama atasannya. Itu sering terjadi. Nah terus bagaimana? Ya udah, yang penting kamu jadi muslim yang baik.
semua ada balasannya. Udah kerja sesuai dengan syariat Islam seperti apa. Jangan setengah-setengah. Silakan. Tapi tidak tertarik jadi polisi atau bagaimana kalau polisi tentara ASN itu perempuan muslim semua, bagaimana? Lah gini, makanya kamu tetap jadi itu silakan, tapi kamu harus jadi baik, gitu loh. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Ojo tok walik. Ojo tok walik. Kamu jadi kalau memang jadi polisi yang baik. Kalau jadi tentara yang baik. Kalau jadi ASN yang baik. Makanya saya juga jadi usaha jadi PSN. Setelah itu akan saya jadi orang baik. Gitu loh. Bukan berarti terus saya mengharamkan semua gaji mereka, enggak. Silahkan kerja di sana, boleh. Buktinya aku ya pengen. Insya Allah saya juga usaha untuk masuk, tapi saya tetap pada akidah saya. Tetap jadi muslim yang baik. Ini sebagai contoh saja. Bukan berarti kemarin yang udah meninggal apa itu. Nah, misalnya purna tugas misalnya. Seperti itu terus saya jelek-jelekan, enggak, saya enggak jelekan dia. Kalau dia baik, insya Allah balasannya bagus. Tapi kalau enggak baik, semoga diampuni dosanya. Selesai. Jadi seperti itu. Karena hadisnya saya nyampaikan sesuai dengan sabda Nabi. Karena surtah itu tadi nanti akan jadi kaki tangannya pemerintah. Bahkan misalnya saya kalau bahas Palestina sama Israel misalnya, itu saya juga getem-getem karo Yahudi Arabia. Tahu Yahudi Arabia? Dia aku yang muslim neng Saudi Arabia, presetannya Yahudi Arabia. Dia justru membantu orang Israel. Maksudnya tidak membela Palestina. Padahal cedak loh karek ngebom belum bar. Itu fakta. Mesir juga sama. Mesir dekatnya itu. Pintu dari Gaza itu cuma dari Mesir roh. Selain itu semua di benteng. Tapi Mesir pun juga sama. Pemerintah Mesir juga memblokade itu pintunya. Nggak boleh masuk logistik. Itu bahkan orang-orang kafir saja itu juga bilang. Orang kafir pun ya mesake Israel ngelak. Lah listrik reneng, air reneng, komunikasi semua diputus abi. Ya, yang mutus siapa? Tonggone wong Palestina di Mesir, Saudi Arabia. Bahkan orang-orang jauh yang bantu itu malah di ultimatum sama Saudi Arabia. Silahkan kamu membela Palestina nggak apa-apa, tapi nggak boleh lewat dari atas Indonesia, dari atas wilayah itu lebih kurang ajar kan? Iki loh, ini sing berbahaya di sini. Itu kalau pemimpinnya seperti itu. Jadi kamu jadi tentaranya, jadi polisinya, masa orang nurut, kan gitu kan? Hati nurani di mana? Kan gitu. Ini yang harus dipikirkan. Jadi negara Muslim saja nggak bantu orang Islam, apalagi orang kafir lebih. Cukup nggih? Silahkan yang lain. Silahkan. Kita kan ada hadis yang menyatakan bahwa kita kok dekat-dekat sesuatu yang mendekati haram pun tidak boleh, dekat dengan orang-orang jahat pun tidak boleh. Kita untuk selalu dekat dengan orang muslim kan. Nah, besok Nabi itu dalam sejarah kan terjadinya PNI itu adalah dari pondok-pondok dari sekolah-sekolah Islam, kerajaan Islam, sehingga menjadi asal mulanya seperti itu. Kemudian kita permasalahannya mengapa dari dalam itu sendiri kok tidak
Revolusi mental tadi. Ya, gitu. Saya sendiri mendengarkan yang revolusi mental itu malah enggak disingkirkan, ya jadi revolusi politik. Nah, terus gimana kita kalau kita masuk dalam suatu lingkungan yang otomatis orang-orang yang jelek, masa kita berubah, kita sudah gaji. Tapi sebenarnya juga ada beberapa pendapat yang mengatakan makanya kita itu harus anak-anak kita itu misalnya seperti tadi tindakan TNI ataupun polisi, ya kita membuat sekolah yang kita tujukan untuk jadi itu. Katanya ada yang pendapat seperti itu, jadi kita rebut untuk menjadi semuanya yang sesuai dengan kaidah Islam. Ya. Kalau tidak akan dibenturkan. Pasti seperti itu. Itulah yang terjadi. Makanya sekali lagi, kalau memang kehilangan gaji itu harus terjadi, daripada jenengan menjual agama kalian, tinggalkan kerjaan itu, tinggalkan gaji. Ngapain? Allah pemberi rezeki. Selesai. Jadi ini iman yang berbicara. Iman yang berbicara. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Malaikatnya ketemu. Iman kepada kitab, kamu percaya enggak dengan kitabmu? Iman kepada Nabi dan Rasul, percaya enggak dengan sabda Nabi? Percaya dengan hari kiamat? Kamu iman enggak? Nanti ada balasannya semua di akhirat. Dan yang selanjutnya iman dengan takdir qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk. Kalau memang kamu harus nyopot baju kebesaran, copot. Ngapain? Daripada kamu gadaikan agama. Nanti silakan belajar lagi tentang Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud? Orang yang muslim semua dibakar, dimasukkan di parit. Kowe tetep Islam mlebu kono. Nek murtad rene tak kei jamuan sing enak urimu boleh piye. Itu enggak cuma sekali dua kali, itu sering terjadi. Di mana saja. Nanti baca surat Al-Buruz itu. Baca surat Al-Buruz, buka tafsirnya. Atau dengerin buka di YouTube tafsir surat Al-Buruz, rumono. Islam ini yang harus tetap dipegang. Jadi kamu jadi apapun, kalau kamu harus meninggalkan gajimu, kedudukanmu, kekayaanmu, tinggal itu semua. Nanti belajar lagi tentang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang yang hijrah itu emang miskin-miskin, enggak kaya. Orang kaya semua harus tinggal. Piye? Wanirane jenengan. Wis sugih ngene. Mikir. Langsung diusir misalnya. Ning pedalaman misalnya. Diusir ra oleh ning Indonesia, ra oleh ning Solo misalnya. Tur kowe rono gur tak kei kowe mangkat tekan kono, wis ning kono terserah. Kira-kira gelem ora? Berat. Makanya harus belajar sejarah seperti ini. Sehingga kita akan tahu apa yang harus kita perjuangkan. Agama Islam ini harus kita bawa sampai mati. Makanya rungokno khotib ning ngomong lho. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wis diwaca bolak-balik khotib ngomong terus. Tapi nek wis gadhek karo kerjaan ngono iki mau karo gaji ngono iki wis lali kabeh omongane khotib. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi yang penting iman. Ajari anakmu untuk paham Islam. Jenengan kalau dimintai mintai saran oleh anak jenengan ya, kaitkan dengan syariat Islam ini. Apa untung ruginya kaitan dengan akhirat? Kamu kalau gini untung gajimu gede tapi neraka kuwi mang panjang oleh putra jenengan. Nek jenengan nek kamu nekat pasti gini.
Mungkin mulya saiki, tapi hisab mesti ngabot. Paham dari sini? Saya tambahkan sedikit. Sebelumnya ada yang tanya, besok 2024 milih sopo? Jawabannya itu kayak bagus yang disampaikan oleh pimpinan Gontor. Pimpinan Gontor, omongannya apa? Kowe karek milih sing menang apa milih sing bener? Yang kirim bapak-bapak, ibu, milih sing bener apa milih sing menang? Terserah. Nek bener durung karawan menang. Nek pilih yang menang lah. Jawabannya kon ngono diwali atau dia? Ya Allah. Jenengan milih bener apa menang? Kabeh pilih ngono. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kabeh milih kabeh muslim ngono, tapi faktanya ya ora. Ya ta. Pilih kabeh umatku kabeh jadi Islam, tapi faktanya ya ora iso. Ora neng pilihan ketiga. Enggak ada. Tapi kembali lagi, kalau jenengan milih yang bener, hisab ning akhirat sithik. Nanti ditakoni ning akhirat sithik. Tapi nek di jenengan milih sing menang, hisabmu abot. Hitungan takonanmu kayak bantu kowe. Kok kowe milih ki ngopo? Menang yo, sing penting menang kok. Ya. Nek wong ngene piye? Nek wong ngene piye? Kan gitu pertanyaannya. Gitu ya. Tak jawab, aku tiru-tiru bae, aku ora iso menjawab. Silahkan pilih di, pilih yang bener atau pilih yang menang, monggo. Nggih. Karena ini kaitannya dengan kehidupan enggak cuma diri kita sampai anak cucu kita, juga kaitannya di sini. Gitu ya, silahkan perhatikan syariat Islam. Semua dilihat sebelumnya sudah saya sering sampaikan, melihat itu dari kacamata Quran dan hadis. Jadi ini teman Quran diwane hadis delon ono. Sing apik sing dilakonono. Sing elek tinggalno, selesai to. Penak jane ngomonge. Nek wis kepentok ngono kuwi mau, guys. Boleh. Nah, apalagi jenengan punya kasus, wah buat saya. Punya kasusnya jenengan ditutup. Engko nek jenengan ngiyel itu akan terjadi dunia tipu-tipu jadi dunia tipu-tipu. Dan kembali lagi besok siapapun yang jadi pemimpin itu semua ketetapan Allah. Dan itu menjadi cerminan untuk orang Indonesia itu seperti apa. Watak aslinya orang Indonesia itu mayoritas seperti apa. Kalau demokrasi kan mayoritas loh. Lah terus piye gen nek awake dhewe pengen pemimpin sing apik. Wong Indonesia dadekno wong apik kabeh sih. Nek milih mesti wong apik. Nek wong elek sekitar jenengan tok netok. Nah, besok tetep sing elek mau milih wong elek. Ngono lho. Karena kancane ora mungkin wong elek milih wong apik omong kosong. Misalnya peminum, nah misalnya contoh paling mudah. Kuwi ora mungkin milih sing kemungkinan minuman itu diharamkan sama dia, dilarang, orang mungkin. Itu enggak mungkin selamanya. Pasti milih sing kira-kira aku sesuk iki iso nglakoni kesenanganku ya apa, ngono mesti. Sing peren karo aku ya apa, ngono. Enggak mungkin ganggu aku sapa. Kepentinganku enggak terganggu siapa, mesti sing dipilih ya kuwi. Makanya terus caranya piye kan jadi pemimpinnya baik lah. Wong Indonesia dadi wong apik sih. Angel Pak ya, mulai dari dirimu, dari keluargamu, orang sekitarmu. Tonggomu sing elek-elek iku mau Anda nono. Ngoten nggih. Wis angel ya. Manut itu jawaban paling gampang. Itu ya, cukup pilih yang baik. Kalau pilih yang menang, urusanmu berat.
kok kaitannya dengan hisab yang berat itu kenapa? Karena nanti di akhirat itu ada yang hisab yang amat sangat berat. Itu hisab untuk orang-orang kafir, takoni. Dan nanti juga ada hisab yang mudah. Hisab mudah ya tetap ditakoni, tetap dihitung. Tapi ada yang tanpa hisab lebih. Pilih di jenengan. Tanpa hisab jenengan harus siap syahid. Harus siap syahid. Kalau hisab yang mudah ya wis jadi orang biasa-biasa saja, insyaallah semoga kita dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini cara zaman saiki lho. Polisi nakon ini, kok biyen ngene to. Nah, wis tak ampuni iki. Kowe ngene to. Nah, misale kesalahan dhewe akeh banget. Kabeh ditujuke kowe ngene to, kowe ngene to, kowe ngene to, wis tak ampuni kabeh. Tapi nek jenengan delok aduh, konangan. Ya nangis itu Pak. Meskipun mudah, meskipun akhirnya diampuni sama Allah. Hisab yang mudah, iya. Insya Allah diampuni oleh Allah setelah itu, iya. Tapi kalau hisab yang berat, naudzubillah min syarri dzalik. Kowe kok ngene ngopo? Berarti kowe kufur karo aku. Ngono jongkrok-jongkrok saya diprok. Padahal semua nanti yang ada di kanan kiri kita yang kita injak semua jadi saksi. Sing saya kira iso ngomong-ngomong apa-apa iki. Sesuk bisa berbicara. Tangan kita iso ngomong. Kaki bisa ngomong. Kulit bisa ngomong. Mulutnya diem. Ora iso ngapusi. Kenapa kok diem? Karena kalian ngapusi bisa. Nah, jadi ini yang harus dipertimbangkan. Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah di bagian akhir kita disyariatkan untuk berdoa. Tsumma inna alaina hisabahum. Terus doanya apa? Al-Ghasyiyah biasanya ini Jumatan yang maca Al-Ghasyiyah atau ada datang maca ndonga. Yes. Nanti silakan cari lagi. Kalau Al-Ghasyiyah dibaca bagian akhir, tsumma inna alaina hisabahum, doanya apa? Rabbi orang ngerti. Saya nyambung berarti datang tuh. Tenan yakin. Wis PR sesuk ketemu aku kudu iso iki. Tak ajari sih tapi sesuk kudu hafal lho. Nah. Jadi tak ajari, aku nek ilmu tak los kabeh gratis. Tapi kudu hafal sesuk ora oleh ketemu aku nek hafal. Ora metu sesuk wae. Murid zaman saiki muridku padha ngono ki ya. Padha murid SMP ku nek tak ngonoke sesuk ora mlebu lah ben. Aku ya ora butuh murid kaya ngono ya. Ya Allah ya Rahman. Kalau surat Al-Ghasyiyah dibaca sudah terakhir itu. Tsumma inna alaina hisabahum, doanya apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Orang ngerti buka internet. Doa setelah baca surat Al-Ghasyiyah, metu mesti ora mungkin ora metu. Ora metu ambene rene kuotane aja. Ya doa itu artinya apa? Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu sunnah dari Nabi ketika baca surat Al-Ghasyiyah diperintahkan untuk doa itu. Belum pernah dengar dari yang lain. Belum. Jadi tekan. Makanya kita pentingnya untuk ngaji dari awal tekan akhir ini gini dulu. Pedot-pedot ini. Nah, karena sajane dia pun berkali-kali ngaji loh. Tapi jane sing dungoke guru ngono wae. Apa meneh orang ngaji kata awal tekan akhir ngene iki ra teko. Makanya kita harus belajar satu persatu, selesaikan satu buku, selesaikan satu kitab. Kalau perlu selesaikan Quran. Selesaikan Al-Quran, kabeh wong arep tekan buri. Nek jenengan punya waktu, tandani. Quran itu bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Dikatakan.
Khatame ora guru maca, diterangke karo gurune. Selama 2 bulan udah selesai gurunya nerangkan. Bulan ketiga jenengan sing kon latihan nerangke. Aku tak promosi ku sing apik. Melu rono, bayar aku ora etok apa-apa. Niku jenengan bayar tapi gue memahami jenengan. Selama 3 bulan jenengan harus di tempat itu. Bayari 1 juta kali ya sebulannya. Nggak sampai, ketoknya nggak sampai. Itu makan 3 kali. Itu untuk makan jenengan, tempat jenengan, wis kuwi lampu wis ana, listrik ana, banyu ana, semua kebutuhan ana. Nggo nyuci ya ana, kabeh ana. Ya kon jenengan karek mbayar asline kon nggo mangan. 1 juta murah temane. Itu Quran lho. Jenengan nyokol ke sekolah biyen SD SMP entek pinten. Kelas pinten, Pak? Itu apa tuh? Kelas pinten tur angsale nopo? Nah, iki ada. Jadi dia seperti kursus tapi harus di situ, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Dari pagi sampai malam belajar terus. Jadi dari pagi sampai sore. Nanti malamnya untuk murojaah, ulangi. Pas ngantuk diadani koncone. Nah gitu 2 bulan khatam Quran itu. Diterangke karo gurune, diterjemahke karo gurune, diterangke kabeh. Jenengan bisa ambil ilmu sebanyak-banyak di situ. Gurune tok takone ngalang-alangi pertanyaan jenengan kali kula boleh. Nah, terus nanti di bulan ketiga jenengan latihan nerangke. Tapi ya ora kudu kaya ustaze. Nek iso ya kaya ustaze, nek iso. Nek ora iso ya ora apa-apa. Sebisanya. Tapi yang penting udah ada latihan untuk bisa nyampaikan. Jadi ini pendidikan untuk selesai khatam Quran terangkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas kabeh terangke. Sing nerangke ustaz-ustaz saya, bahkan teman-teman saya juga ada. Nek pengen ngertos hubungi saya aja nanti tak duduki. Ora tak sampaikan saiki. Sing pengen wae. Nah gitu ya. Gen ngerti iki mau surat Al-Ghasyiyah nek diwaca ngono kuwi. Nah, itu ada doa Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Nah, nek ketinggalan mau buka internetnya nek. Cukup nggih? Nah, insyaallah di pertemuan mendatang wis hafal kabeh. Dumone amin. Kok gitu toh Pak? Iya. Dulu kiai-kiai misalnya Imam Nawawi, kenal Imam Nawawi? Dia bermadhab Syafi'iyah. Bermadhab Syafi'i. Wong Indonesia sing madhab Syafi'i kudu kenal Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dia hidup. Ketika dia belajar sama gurunya, dia malu kalau ketemu gurunya lagi sebelum kalau ilmu yang disampaikan sebelumnya itu belum dihafal. Jadi misalnya esuk tekan sore belajar karo gurune. Sesuk arep ketemu gurune meneh. Isin nek sing disampaikan gurune dari awal dari pagi sampai siang sampai sore tadi belum dihafal. Dan dia cerdas, semua yang disampaikan gurunya hafal semua. Makanya dia kitabnya banyak sekali. Meninggal umur 40 tahun dia. Dia belum nikah karena sibuk dengan ilmu. Tapi kitabnya neng Indonesia mesti kabeh kenal. Jenenge kitab Riyadhus Shalihin itu karya Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah itu karya Imam Nawawi. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satu triknya itu gitu tadi. Dia belajar sama guru, belajar. Setelah itu dia malu ketemu gurunya. Kalau ketemu lagi dia belum hafal apa yang sebelumnya gurunya disampaikan. Nah, pernah suatu kali dia menunggu, wis diapa? Wis hafal. Kok omah arek mangkat. Ketemu gurunya. Sebelum sampai di tempat pengajiannya tadi, sekolahnya tadi. Cuman lihat betisnya cewek. Betis tok, betis ikut nanti tok kene iki lho. Nah, dhewe ketoke mbendino ndelok. Aja sono.
Ini Imam Nawawi ini cuman lihat betisnya cewek tanpa sengaja ning dalan kesingkap cewek tadi turun dari kudanya terus roke munggah ngene lihat betisnya tur ora sengaja baru ya apalane ilang padahal sekelas Imam Nawawi ini dhewe kamu amalannya jelas ya. Sampai apa yang dilakukan Imam Nawawi? Imam Nawawi tanya sama gurunya namanya Waqi. Sakautu ila Waqi insu ahizdi fa arsadani an tarkiyal ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang namanya Waqi tentang hafalanku sing elek akhir ini, jelek akhir ini, hilang kabeh hafalane. Maka guruku cuman ngasih saran untuk meninggalkan maksiat. Berarti Imam Nawawi mikir maksiat apa ya? Ternyata baru kelingan ya Allah, besok mau delok betis cewek. Paham ini? Terus disambung oleh Imam Waqi, sesungguhnya ilmu itu adalah seperti cahaya. Dan cahaya yang Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Jadi gitu, kalau kita banyak maksiat mesti oke lali. Makanya kalau pengen banyak hafalannya, ilmunya tol labenya gini, nah tinggalkan maksiat. Meskipun ya angel aku yang ngerti. Jadi ini wong angel wong. Nah, gitu ya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.